Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami akan bahas mengenai proses berpikir kombinatorik dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Lulu Rahmasyah Fitri, yang kedua ada Dinda Rizky Agustin, yang ketiga ada Lutfi Syifa Fauzia, dan yang keempat ada Tri Awalia. Sebelum kita membahas mengenai proses berpikir kombinatorik dalam menyelesaikan permasalahan matematika, di sini kami akan sedikit membahas mengenai pengertian berpikir terlebih dahulu. Berpikir merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh semua orang, baik itu anak-anak, orang dewasa, orang yang bersekolah, yang tidak bersekolah, yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Dan bisa dikatakan bahwa berpikir ini semua orang melakukan. Sedangkan proses sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu tahapan atau fase yang dilalui oleh seseorang dalam mempelajari sesuatu. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya proses berpikir adalah fase yang dilalui oleh seseorang dalam mencari suatu persoalan atau mendapatkan suatu ilmu atau memecahkan suatu masalah. Jadi, berpikir dengan proses itu sesuatu yang saling berkaitan, yang mana dalam proses berpikir antara satu orang dengan orang lainnya itu berbeda karena mereka memiliki pola pikir yang berbeda. Pola pikir ini adalah suatu kerangka berpikir yang mana menurut kemampuan kognitif manusia seiring berjalannya waktu akan selalu berkembang semenjak ia dilahirkan sampai dewasa nanti. Ini menurut Piaget dalam bukunya dalam Ibda tahun 2005. Dan menurut Piaget tahapannya itu dibagi menjadi 4, yang mana tahapan yang pertama itu sensori motor, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang terakhir adalah operasional formal. Dan berpikir kombinatorik ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dari tahapan operasional formal. Menurut Stephen, berpikir kombinatorik atau kemampuan berpikir kombinatorik merupakan suatu proses baik itu secara sadar maupun tidak sadar dengan menggali suatu informasi lalu dikaitkan satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut, kemampuan berpikir kombinatorik atau kombinatorial ini sebagai dasar untuk mempelajari cabang matematika lainnya seperti statistik, geometri, dan masalah dalam aljabar. Ada tokoh lain yang menyatakan bahwa ada 5 indikator seseorang memiliki kemampuan berpikir kombinatorik. Yang pertama, memahami masalah dengan benar. Yang kedua, mengubah. Yang ketiga, membuat suatu strategi pemecahan masalah. Yang keempat, mampu membuat kesimpulan. Dan yang terakhir, mampu membuat penjelasan terkait kesimpulan yang diperoleh. Selanjutnya adalah kerangka berpikir. Karena di sini kita membahas tentang proses berpikir matematik secara kombinatorik, tentunya juga berarti kerangka di sini kerangka berpikir proses berpikir secara kombinatorik. Nah, kerangka proses berpikir matematik secara kombinatorik adalah rancangan yang dibuat setelah melalui proses berpikir untuk menyelesaikan permasalahan matematik kombinatorik dengan melalui tahapan tertentu. Pada proses berpikir kombinatorik ini terdapat 4 tahapan. Apa saja? Nah, tahapan yang pertama itu ada tahap
identifying. Nah, pada tahap ini, siswa memahami dan menuliskan informasi-informasi yang ada terkait dengan topik atau masalah materi kombinatorik yang dibahas. Terus kedua, ada tahapan arranging. Pada tahap arranging ini, siswa membuat daftar susunan secara lengkap, memahami perbedaan susunan pada masalah, mengecek kembali dan mengkategorikan serta menata dan memilih informasi, kemudian dikaitkan dengan materi kombinatorik yang ditetapkan. Selanjutnya, yang ketiga ada tahapan concluding. Pada tahap ini, siswa melakukan perhitungan banyaknya susunan yang terbentuk dan kemungkinan-kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Terus yang keempat ada tahap reflecting. Pada tahap reflecting ini merupakan tahap terakhir pada proses kombinatorik. Nah, pada tahap reflecting ini biasanya itu siswa mengecek kembali daftar susunan, mengecek kembali perhitungan dengan menggunakan rumus yang menyesuaikan materi kombinatorik, mengaitkan konsep serta menggunakan konsep untuk menentukan banyaknya cara untuk membentuk susunan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana ilustrasi proses berpikir matematik secara kombinatorik. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi proses berpikir kombinatorik dalam matematika. Berdasarkan tes berpikir kombinatorik dan wawancara kepada 5 orang siswa auditorial yang duduk di kelas 10 MAN 1 Jember, diperoleh bahwa secara umum siswa dapat menyelesaikan soal yang diberikan, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan. Jadi bisa dikatakan dari 5 orang siswa yang sudah diwawancarai, mereka semua ini dapat menyelesaikan soal yang diberikan. Tetapi masih ada beberapa siswa yang belum bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan benar. Nah, setiap siswa ini memiliki caranya masing-masing untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, tergantung dari penalaran masing-masing siswa. Setiap siswa ini memiliki kecerdasan logis yang berbeda-beda. Jadi, dalam menyelesaikan suatu masalah pun, mereka punya cara yang berbeda-beda untuk menyelesaikannya. Nah, selanjutnya di sini pada proses investigasi beberapa kasus. Untuk deskriptor yang pertama, pada tahap ini siswa mampu menjelaskan apa yang diketahui pada masing-masing soal. Nah, pada tahap ini siswa dapat menuliskan kembali apa yang diketahui pada soal. Tidak harus sama persis, tetapi siswa mampu menuliskan poin-poin yang dianggap diketahui. Nah, jadi pada tahap ini tuh siswa hanya baru bisa menuliskan apa yang diketahui pada soal. Siswa belum mampu menuliskan atau menyebutkan soal ini ke dalam simbol matematika. Nah, pada tahap deskriptor pertama ini bisa dikatakan bahwa siswa ini belum menguasai atau memahami materi sepenuhnya. Nah, selanjutnya ini ada deskriptor yang kedua. Untuk deskriptor yang kedua ini berbeda dengan deskriptor yang pertama. Tadi pada deskriptor yang pertama ini kan baru bisa menuliskan apa yang diketahui pada soal. Nah, sedangkan pada
deskriptor yang kedua ini, siswa sudah mampu menuliskan dan menyebutkan soal ke dalam simbol matematika. Nah, deskriptor yang ketiga yaitu siswa mampu menuliskan yang ditanyakan pada soal dalam kalimat matematika. Nah, jika sebelumnya itu siswa hanya bisa menuliskan yang ditanyakan pada soal, nah di deskriptor yang ketiga ini siswa sudah mampu menuliskan yang ditanyakan itu dalam bentuk kalimat matematika. Nah, dari 5 siswa yang diwawancarai, hanya ada 1 subjek yang termasuk dalam deskriptor ini. 4 lainnya tidak terbiasa menuliskan dalam bentuk kalimat matematika. Jadi 1 subjek ini sudah bisa menuliskan yang ditanyakan pada soal ini dalam bentuk kalimat matematikanya. Nah, siswa yang masuk dalam deskriptor ini cenderung menuliskan pemisalan ke dalam bentuk simbol, bisa X, Y, ataupun Z. Simbol matematika ya, simbol matematika terlebih dahulu. Di sini ada contohnya. Yang pertama, nah jawaban siswanya itu diketahui. Nah, jawaban singkat 5 menit, pilihan ganda 5 menit, uraian 10 menit, waktu mengerjakan 2 jam dengan jumlah soalnya 20. Yang diketahui ini ada dalam soalnya. Nah, kemudian si deskriptor ketiga ini sudah bisa memisalkan, yaitu jawaban singkat dimisalkan dengan X, dengan simbol matematika X. Pilihan ganda dimisalkan dengan simbol matematika Y, dan uraian dimisalkan dengan simbol matematika Z, sehingga ditanya yang ditanyakan adalah X, Y, dan Z. Jadi jawabannya itu 5X ditambah 5Y ditambah 10Z sama dengan 120, dan X tambah Y tambah Z sama dengan 20. Nah, untuk deskriptor yang keempat, siswa mampu menyelesaikan soal sampai menemukan solusi atau jawaban. Nah, jadi deskriptor yang keempat ini, siswa selain bisa menuliskan yang diketahui dalam soal, kemudian mengubahnya dalam kalimat matematika, siswa juga dapat menemukan jawabannya atau solusi dari permasalahan tersebut atau dari soal tersebut. Nah, kemudian deskriptor yang kelima, siswa mampu menyelesaikan soal sampai mendapatkan solusi dan menemukan konsep yang dipelajari. Di deskriptor yang kelima ini, selain siswa mampu menyelesaikan soal sampai mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, siswa juga dapat menemukan konsep yang dipelajari. Jadi siswa mengerti konsep yang dipelajarinya seperti apa. Dari permasalahan tersebut hanya menemukan jawaban atau solusi dari sebuah permasalahan, tetapi juga siswa dapat menemukan konsep yang dipelajarinya. Nah, deskriptor yang keenam, siswa mampu menuliskan dan menyebutkan yang ditanyakan. Penyelesaiannya menggunakan lebih dari 1 cara. Jadi deskriptor yang keenam ini, siswa mampu menuliskan, menyebutkan apa yang ditanyakan dalam soal. Kemudian dalam menyelesaikan soalnya, siswa ini bisa menggunakan lebih dari 1 cara. Jadi bisa menggunakan cara lain, tidak hanya 1 cara, bisa 2 cara, 3 cara, dan seterusnya. Deskriptor yang ketujuh, siswa mampu memberikan alasan tentang jawaban tersebut. Jadi di deskriptor yang ketujuh ini, selain siswa mampu menyelesaikan permasalahan atau menjawab pertanyaan, siswa juga mampu memberikan alasan tentang jawaban tersebut. Nah, jadi jawabannya ini dapat dipertanggungjawabkan karena siswa itu mempunyai alasan tentang jawaban tersebut, atau siswa tersebut dalam artian dapat menjelaskan jawaban yang ia tulis.